Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Ewin Rinaldi dalam acara channel YouTube Pahlawanku dengan materi pelajaran matematika dan kimia. Tetapi kali ini adalah kita belajar kimia. Sebelumnya saya tanyakan kepada para siswa, mahasiswa ataupun orang tua siswa dimanapun berada, apa kabar semuanya? Saya berharap sehat selalu dan kita tetap semangat, baik sebagai ananda, sebagai anak putra putrinya maupun sebagai orang tuanya, tetap semangat dalam kita belajar dan mengajar, baik sebagai peserta didiknya maupun yang mengajar anak didiknya. Setiap kita orang tua berkeinginan anaknya cerdas dan pintar. Itu tidak mudah dicapai kecuali dengan sungguh-sungguh mempelajarinya dan mengikuti perlahan-pelan dan bertanyalah kepada orang yang bisa menjawabnya, dan ikuti semua video-video yang telah saya buat. Yang kali ini adalah video yang ke-20. Berarti sudah banyak video yang saya buat dan saya tetap target sampai 50 video. Semuanya itu adalah materi-materi yang memang mumpuni untuk belajar matematika atau belajar kimia lebih lanjut. Baik, para siswa sekalian dimanapun kalian berada, kali ini kita belajar kimia khususnya untuk siswa SMA atau SMK yang berhubungan dengan kimia, dan juga para mahasiswa dengan judul kadar suatu zat dalam persentase dan ppm atau part per billion, parts per million atau bagian per juta. Nah, ini adalah video yang ke-20 ya, dan pertemuan kimianya yang ke-7. Sama-sama kita tahu bahwa 1% itu sama dengan 10 pangkat 4 ppm ya. Kenapa dibuat 1% dengan 10 pangkat ppm? Sepertinya sepele. Kadang-kadang ada suatu zat di dalam suatu air, katakan di dalam air ada di dalamnya ada logam berat hanya sekitar 0,05%. Wah, kecil. Sepertinya kecil, 0,05%. Tetapi setelah ditukarkan ke ppm atau dirubah ke ppm, jadi besar dia. 0,05 kali 10 pangkat 4. Berarti nolnya hilang 2, 10 pangkat 4 hilangnya 2. Berarti 5 kali 100. Berarti 500 ppm. Bagian per juta, part per million. Bayangkan, dalam 1 juta itu ada 200 ppm logam berat itu tadi. Berarti kan sungguh berbahaya. Maka jangan dilihat dari persentasenya, karena boleh jadi setelah ditukar ke ppm itu ternyata besar kadar zat tersebut, apalagi zat yang bersifat racun. Nah, para siswa sekalian, yang pertama, bagaimana kita cara mengetahui suatu kadar alkohol ya. Misalnya di dalam tabung ini atau di dalam gelas kimia ini dimasukkan 10 ml alkohol murni, masukkan ke dalamnya, dan dimasukkan 90 ml air murni atau aquades ke dalamnya atau H2O ya. H2O ini adalah air murni, aquades atau aqua destilasi. Berapakah persentase alkohol? Nah, ini sebenarnya hanyalah perbandingan ya. Perbandingan bahwa persentase alkohol itu adalah volume alkohol ya, volume alkohol dibagi volume campuran. Jadi volume banding volume yang dimaksud dengan volume yang ditotalkan campuran dikali 100%. Nah, jadi rumus ini berlaku secara dalam bentuk baku dia ya. Ini sifatnya umum. Jadi perbandingan ya. Berapakah volume alkohol murni tadi? Adalah 10 ml. Berapakah volume campuran? Nah, volume campuran adalah kalau dijumlahkan 10 ml
ditambah 90 mili itu namanya adalah campuran. 10 mili tambah 90 mili berarti 100 mili. 100 mililiter. Berarti diingatkan perbandingan ini bukan yang ini ya. Nah, jadi dia perbandingannya adalah perbandingan zat tersebut dengan totalnya. Jadi kalau seandainya ditanya persentase air, ya volume air itu dibandingkan dengan volume totalnya, itu ya. Dikali 100%. Maka satuan milinya dicoret karena ini kan sifatnya kali dan bagi ya, jadi boleh dicoret ya. Dan 100-nya bisa dicoret dengan ini. Maka 10 kali persen 10%. Ternyata alkohol itu 10%. Nah, ini kan bisa berbahaya kalau menjadikan sebuah minuman ternyata ada alkoholnya 10%. Ya, apalagi kalau ditukar ke ppm. Wah, dikali 10 pangkat 4 jadinya 10 pangkat 5 ppm atau 100.000. Kan 10 pangkat 5 itu 100.000 ppm, ya. Nah, itulah kalau ditukar ke ppm dia lebih besar. Yang nomor 2 adalah misalnya ada emas, ada batuan emas. Ya, batuan emas itu mungkin di Papua sana ya. Kita ambil 200 gram. Ternyata setelah diperiksa ada emasnya atau aurum 0,4 gram. Ya, setelah diperiksa. Berapakah kadar emas itu? Maka massa emas ini jadi perbandingan lagi ya. Perbandingan lagi. Jadi massa emas atau aurum dibanding massa batuan. Nah, jadi batuan ini sebagai campurannya dikali 100% lagi. Jadi persentasenya adalah sebagai penunjukan sebagai apa? Kadar. Jadi kadar itu bisa persentase, bisa juga ppm. Ya. Nah, masukkanlah massa emas tadi ternyata 0,4 gram. Dibanding dengan volume massa dari batuan tersebut 200 gram kali 100%. Sama dengan gram mati 200 dengan 100 coret, maka 0,4 dibagi 2 berarti jawabannya berapa tuh? 0,2%. Nah, ternyata emas itu kadarnya 0,2%. Ya. Nah, kalau ditukar ke ppm kan besar. Lebih banyak dia kan kalau ditukar ke ppm. Berikutnya ada larutan cuka. Larutan cuka ini ternyata 25%. Volumenya 50 ml. Jadi larutan ini di dalamnya larutan cuka ini di dalamnya ada air dan ada cuka yang volumenya 50 ml. Berapakah cuka murninya? Berapakah volume cuka murninya? Ini juga perbandingannya. Jadi volume cuka murninya itu sama dengan ya. Kan ini persentase nih, persentase. Pasti perbandingan dengan 100%. 25% dibanding 100%. Nah, gitu ya para siswa ya. Jadi perbandingan itu terhadap perbandingan yang totalnya, yang keseluruhannya dengan perbandingan zat tersebut. Tadi terhadap volume zat tersebut dibandingkan dengan volume totalnya. Nah, kalau ini massanya, massa zat itu dibandingkan dengan massa totalnya. Nah, di sini persentase zat itu sendiri dibandingkan dengan persentasenya. Persentase yang paling besar kan 100%. Dikali volume 50 ml. Nah, jadi ini rumusnya semua berlaku ya. Jadi nggak perlu kita tuliskan lagi dikali volume memakai rumus. Nggak, kita pakai logika. Belajar ini harus pakai logika, ya. Jangan kita tidak bisa mengartikan dari suatu persoalan dalam soal ini. Nah, persentase dengan persentase coret. 50 dibagi 100 setengah. Ya, 50 bagi 100 itu kan setengah. Setengah dari 25, 12,5. Nah, jadi kita tanpa kalkulator ya. 12,5 apa? Mililiter. Ternyata
cuka murni itu di dalam larutan cuka 25% yang volumenya 50 ml, ada cuka murninya 12,5 ml. Nah, gitu ya. Nah, jadi para siswa sekalian, ada kalanya kita tidak menggunakan coretan dan apalagi kalkulator ya, jangan ya. Tapi sekali-sekali kita gunakan otak kita, berpikir secara cepat. Tadi sudah saya ajarkan ya, 50/100 kan setengah. Harus paham ya. Tapi kalau dibalik 100 bagi 50 berarti 2. Kalau 50/100 1/2 atau setengah. Setengah dari 25 kan 12,5. Nah, demikian ya para siswa sekalian ya. Jadi kita harus bisa menghitung dengan cepat ya, dengan logis dan logika atau logika, sehingga perhitungan-perhitungan yang berat-berat itu pun bisa kita ikuti karena dasar-dasarnya kita sudah pahami. Jangan sampai kita perhitungan sederhana kita nggak mampu, bagaimana dengan perhitungan yang berat-berat itu. Nah, semoga bermanfaat ya para siswa sekalian ya. Jadi diulang-ulang ya, coba dicari soal-soalnya tertentu yang berhubungan dengan persentase atau VPN tadi. Demikian ya. Oke, para siswa jangan lupa ya di subscribe dan ditekan tombol loncengnya agar ternotifikasi video saya berikutnya, dan jangan lupa di like, suka, dan di komen dan di share. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ini bermanfaat juga untuk kalian, dan kalian pun juga sebagai sedekah jahiliyah, amal jahiliyah, karena kalian telah men-sharekan video ini bermanfaat untuk diri kalian, untuk diri saya, dan untuk orang banyak. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke banyak orang menikmati materi yang saya sampaikan, akhirnya berguna untuk masa depannya. Kan alangkah mulianya kalau kita ikut membantu men-sharekan video ini. Oke, terima kasih. Salam kimia.